Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Salah satu prinsip dakwah salafiyah yang terpenting adalah memberikan perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya, karena hal ini merupakan salah satu kewajiban syariat dan asas dalam dakwah. Asas dalam dakwah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108. Untuk melihat ayatnya, surah Yusuf ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, inilah manhajku, inilah metodeku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, Maha suci Allah dan aku tidak termasuk yang berbuat syirik. Di sini Anda perhatikan. Ala basirah. Nah, di sini dengan dasar ilmu. Dakwah itu harus dengan ilmu. Bagaimana orang menyampaikan dakwah kalau dia nggak punya ilmu? Kata pepatah, faqidu syai' la yu'ti. Kata pepatah, orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa memberikan sesuatu. Kita nggak punya uang, kita nggak bisa memberikan apa-apa pada orang nggak punya uang sekali. Sekarang orang nggak punya ilmu, gimana dia mau ceramah? Dia ceramah juga ya asal bunyi. Yang dapat dari TV, radio, internet, itu disampaikan, nggak mengakar sama sekali, dan nggak punya athar sama sekali dakwanya. Kenapa? Nggak punya ilmu. Bahkan dia lebih banyak menyesatkan manusia daripada manusia. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya antum harus belajar. Kalau antum udah mulai terjun di medan dakwah, terutama yang muda-muda, antum belajar lagi. Jangan merasa, oh saya sudah bisa khutbah, saya sudah bisa ceramah. Antum belajar. Wasiat dan nasihat Rasul semua belajar menuntut ilmu. Jangan sok udah dakwah, oh udah lupa. Gak mau nuntut ilmu, gak mau baca kitab. Saya sering sampaikan dan pernah juga saya sampaikan bahwa Al-Imam Ibnul Jauzi itu masih muda sudah baca 20.000 jilid kitab. Masih muda. 20.000 jilid. Belum seperti sekarang cetakannya bagus seperti sekarang. Dulu masih tulisan tangan. 20.000 jilid kitab itu udah dibaca, masih muda. Ibnul Jauzi di Baghdad tinggalnya. Dan saya tetap masih nuntut ilmu. Itu beliau sebutkan dalam bukunya, dalam kitabnya Saidul Khatir. Kita berapa kitab udah baca? Satu kitab nggak tamat, dakwah lagi. Satu kitab nggak tamat, kitab tauhid belum tamat, udah dakwah. Seandainya tamat juga nggak paham isinya apa. Ini masail apa isinya? Ini masail nggak tahu, udah dakwah. Ini muskilah di medan dakwah. Ada yang nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab, dakwah. Ini terjadi di medan dakwah ini. Ini rusak akhirnya agama ini. Dibuat main. Apalagi kalau antum lihat di televisi, lebih rusak lagi sudah. Fatwa lagi. Bukannya hanya menyampaikan fatwa. Gak boleh fatwa kecuali orang yang betul-betul alim Quran dan Sunnah dan paham salaf. Maka Nabi sudah ingatkan bahwa sudah banyak ulama yang dicabut, artinya diwafatkan. Yang diangkat sekarang apa? Tokoh-tokoh yang bodoh. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazzu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Kata Nabi SAW, Allah nggak mencabut ilmu sekaligus, tapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila tidak tinggal ulama kecuali sedikit, diangkatlah tokoh-tokoh yang bodoh, pemimpin yang bodoh. Kemudian apa? Mereka ditanya masalah agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ini sabda Rasulullah, sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Orang gimana, Ustadz, saya ini kalau saya lagi sulit, susah, saya datang ke kubur wali. Gimana? Boleh? Kok saya enak itu jawabnya? Perbuatan syirik bilang boleh. Gimana kalau ke dukun? Gak apa-apa. Saya enaknya jawab, la haula wala quwata illa billah. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dosanya menyesatkan kaum muslimin. Ikhwani fiddin, azakumullah. Ilmu dasar dalam kita beragama. Dasar dalam kita beragama, ilmu. Kita mengenal Allah dengan benar dengan ilmu. Kita beribadah dengan benar dengan ilmu. Kita mentauhidkan Allah dengan ilmu, dan kita berdakwah dengan ilmu. Ilmu ini harus. Makanya kita harus belajar dan belajar. Jangan mentang-mentang kita udah jadi dai, ustadz, nggak perlu lagi baca lagi. Kalau antum lihat di lembaga-lembaga dakwah, ini di Bandung ini umpamanya, atau di Jakarta, di mana antum masuk kalau antum ke lembaga dakwah. Masuk lembaga dakwah, jam kerja mereka umpamanya jam 9 sampai asar umpamanya. Antum masuk. Antum masuk lembaga dakwah itu, ada yang satu baca koran, yang satu nonton TV, main remote. Antum lihat lembaga dakwah ini, nggak ada. Kita lihat mereka lagi baca kitab, lagi diskusi tentang kitab, maknanya nggak ada. Illa man rahimallah. Antum masuk, antum coba. Seperti itu keadaannya. Gimana mau dakwah umat, mau diselamatkan dengan apa? Selamatkan umat ini dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar, dengan dakwah yang hak pada mereka. Kalau ustadznya seperti baca koran, habis waktu yang dibuang, bagaimana umatnya? Baca kitab-kitab, tamatkan kitab-kitab para ulama. Banyak yang belum kita baca, ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Makanya harus terus belajar dan gak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau kita bisa kerja, bisa dagang, bisa usaha, kenapa nuntut ilmu gak bisa? Kenapa kita nggak luangkan waktu untuk nuntut? Kenapa nggak luangkan waktu untuk nuntut ilmu? Jangan juga sibuk. Saya sibuk dengan sekolah, sibuk dengan madrasah, sibuk dengan pondok. Tetap harus belajar. Ada waktu yang kita baca, minimal seorang dai 4 jam membaca kitab. Minimal 4 jam. Minimal harus baca. Kenapa nggak bisa baca pagi dia baca, siang baca? Itu selain yang lain. Al-Quran dia harus baca, hadits Nabi harus baca, kitab-kitab juga para ulama salaf harus baca, harus baca. Yang disibukkan dengan kemana-mana. Ini sebentar jalan, sebentar main, sebentar nonton, sebentar main internet, sebentar main HP. Ya gimana waktunya habis untuk itu? Coba antum, waktu ini penting. Waktu itu dihabiskan untuk apa akan ditanya oleh Allah SWT. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.